Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas buah yang super segar, manis, penuh air, dan jadi favorit banyak orang, yaitu semangka. Di cuaca panas, makan semangka dingin rasanya nikmat banget, ya kan? Meskipun semangka punya banyak manfaat, makan terlalu banyak juga bisa menimbulkan dampak tertentu bagi tubuh. Jadi, apa saja efeknya? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Pertama-tama, kita lihat dulu kandungan semangka secara singkat. Buah ini istimewa karena mengandung sekitar 92% air. Ini yang bikin semangka sangat menyegarkan. Selain air, semangka juga kaya akan vitamin A, vitamin C, dan antioksidan kuat bernama lycopene yang memberikan warna merah pada daging buahnya. Ada juga berbagai mineral penting di dalamnya. Karena kaya air dan rendah kalori, banyak orang menganggap semangka aman dimakan dalam jumlah besar. Bahkan sering dijadikan andalan saat diet, tapi sama seperti makanan lainnya, konsumsi berlebihan tetap bisa menimbulkan masalah. Apa saja masalahnya? Nah, yang pertama dan paling umum adalah gangguan pencernaan. Kalau kamu makan semangka terlalu banyak dalam sekali waktu, jangan kaget kalau perut terasa kurang nyaman. Kenapa bisa begitu? Pertama, perut kembung. Kandungan air dan gula alami bernama fruktosa dalam semangka bisa memicu produksi gas di usus, terutama bagi orang yang sistem pencernaannya sensitif. Kedua, diare. Karena semangka punya kandungan air yang sangat tinggi, kalau dikonsumsi berlebihan, tubuh akan mencoba membuang kelebihan cairan tersebut. Salah satu caranya adalah melalui buang air besar yang jadi lebih cair. Makanya, setelah makan banyak semangka, beberapa orang merasa bolak-balik ke toilet. Terakhir, jadi sering buang air kecil. Semangka ini bersifat diuretik alami. Artinya, bisa merangsang ginjal untuk bekerja lebih aktif dalam memproduksi urin dan mengeluarkan cairan dari tubuh. Selanjutnya, kita bahas soal kelebihan fruktosa. Semangka memang manis alami. Bukan karena tambahan gula, tapi rasa manis itu datang dari fruktosa, sejenis gula buah. Bagi kebanyakan orang, fruktosa dalam jumlah wajar tidak masalah. Tapi, kalau dikonsumsi dalam jumlah besar, fruktosa bisa sulit diserap oleh usus kecil. Akibatnya, fruktosa akan bergerak ke usus besar dan difermentasi oleh bakteri di sana. Proses fermentasi inilah yang bisa menyebabkan berbagai keluhan seperti gas berlebih, kram perut, bahkan diare dan rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Orang yang memiliki kondisi fructose malabsorption atau malabsorpsi fruktosa biasanya lebih rentan mengalami gejala-gejala ini, bahkan setelah makan sedikit semangka saja. Jadi, kalau kamu sering merasa kembung setelah makan buah-buahan manis, bisa jadi kamu sensitif terhadap fruktosa. Masalah berikutnya, makan terlalu banyak semangka bisa mengganggu kadar gula darah pada beberapa orang. Loh, bukannya semangka rendah kalori? Betul, tapi kita juga perlu memperhatikan yang namanya indeks glikemik. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan bisa menaikkan kadar gula darah. Nah, semangka ini punya indeks glikemik yang tergolong cukup tinggi. Artinya, gula dari semangka bisa diserap dengan cepat ke dalam aliran darah. Kalau kamu hanya makan 1 atau 2 potong, mungkin tidak akan jadi masalah besar. Tapi, kalau kamu makan dalam jumlah banyak sekaligus, ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Hal ini perlu jadi perhatian khusus bagi para penderita diabetes, orang dengan kondisi resistensi insulin, atau siapapun yang sedang menjalani diet ketat untuk mengontrol gula darah. Lanjut, ternyata makan semangka berlebihan juga bisa memberi beban pada ginjal. Ginjal kita adalah organ yang luar biasa. Fungsinya menyaring darah dan membuang kelebihan cairan serta zat sisa dari tubuh. Semangka ini kaya akan air dan mineral bernama potasium atau kalium. Bagi orang sehat dengan ginjal yang berfungsi normal, mengonsumsi potasium dari semangka biasanya aman. Tapi, jika dikonsumsi berlebihan, apalagi pada orang yang sudah punya gangguan fungsi ginjal, ini bisa menjadi masalah. Ginjal akan dipaksa bekerja terlalu keras untuk membuang kelebihan cairan dan potasium. Kadar potasium yang meningkat berlebihan dalam darah atau hiperkalemia bisa berbahaya karena dapat mempengaruhi irama jantung. Jadi, meskipun untuk orang sehat umumnya aman, tetap penting untuk membatasi porsinya. Meskipun jarang terjadi, ada juga kemungkinan reaksi alergi terhadap semangka. Alergi semangka ini tidak umum, tapi tetap bisa dialami oleh sebagian orang. Jika kamu makan terlalu banyak, gejala alergi yang mungkin tadinya ringan bisa jadi lebih terasa. Gejalanya bisa berupa rasa gatal di mulut, bibir atau lidah yang terasa kesemutan, hidung gatal, bersin-bersin, sampai mual. Biasanya,
Reaksi ini lebih sering terjadi pada orang yang memiliki alergi terhadap serbuk sari tertentu, sebuah kondisi yang dikenal sebagai sindrom alergi oral. Tubuh salah mengenali protein dalam semangka sebagai alergan yang mirip dengan serbuk sari, sehingga memicu reaksi alergi. Efek lain yang mungkin tidak terduga adalah ketidakseimbangan elektrolit. Ini terdengar paradoks kan? Kita tahu semangka kaya air dan bagus untuk hidrasi. Tapi, kalau terlalu banyak, justru bisa sebaliknya. Karena kandungan airnya sangat tinggi, dan sifat diuretiknya, makan semangka dalam jumlah besar akan membuat kamu sering buang air kecil. Nah, saat kita buang air kecil, kita tidak hanya membuang air, tapi juga elektrolit penting seperti natrium dan kalium. Jika terlalu banyak elektrolit yang terbuang, keseimbangan cairan dalam tubuh bisa terganggu. Akibatnya, kamu mungkin merasa lemas, pusing, atau tubuh terasa kurang bertenaga. Gejalanya mirip dehidrasi ringan, padahal penyebabnya adalah terlalu banyak asupan cairan yang membuat tubuh membuang lebih banyak elektrolit. Jadi, berapa sih batas aman konsumsi semangka? Tentu ini bervariasi untuk setiap orang, tergantung pada kondisi kesehatan, tingkat aktivitas, dan kebutuhan energi masing-masing. Namun, sebagai panduan umum, untuk menjaga tubuh tetap seimbang, konsumsi semangka sebaiknya sekitar 1-2 potong besar per hari, atau setara dengan 150 hingga 300 gram. Kalau kamu menjadikan semangka sebagai menu utama dalam diet buah, pastikan kamu tetap mendapatkan asupan nutrisi lain dari makanan yang beragam, agar tubuh tidak kekurangan zat gizi penting lainnya, seperti protein dan lemak sehat. Ingat, kuncinya adalah keseimbangan. Kesimpulannya, semangka memang buah yang luar biasa menyegarkan, enak, dan sehat. Tapi, seperti halnya semua makanan lain, berlebihan tidak pernah baik. Kuncinya adalah moderasi dan konsumsi dengan bijak. Dengarkan sinyal tubuhmu dan nikmati semangka sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.